Halo guys, jumpa lagi di konten gitar second JKT guys bersama Abang Julian, dimana konten ini membahas tentang review gitar, tutorial gitar, ngobrol asik seputar musik, COD jalan-jalan, pokoknya semua tentang musik kita bahas di konten gitar second JKT ya guys. Nah, buat kalian yang baru gabung atau baru pantengin channel Abang, bantu like, comment, share, serta subscribe-nya dulu ya guys, supaya channel Abang makin berkembang dan Abang makin semangat lagi untuk buat konten-konten selanjutnya. Dan semoga juga konten Abang bermanfaat buat kalian memang sedang mencari referensi gitar ya guys ya. Oke, untuk episode kali ini Abang baru aja nih dapat ngadopsi gitar Anderson seri AFE 12N ya guys, dimana kondisinya bisa kalian lihat sendiri guys. Gitar ini tidak terawat, fretboardnya banyak daki-daki, serta bodinya kusam, dan abang juga dapat ini holder baterainya nggak ada ya guys ya. Nah, nanti abang coba pengen buat makeover gitar ini guys, supaya gitar ini menjadi gitar yang layak dipakai buat teman-teman sekalian, serta gitar ini juga nanti akan abang jual guys dengan harga under 1 jutaan ya guys ya. Tonton aja terus guys, dan nanti akan ada video tutorial di selanjutnya ya guys ya. Jadi kurang lebihnya kondisi gitar seperti ini ya guys. Oke guys, untuk langkah awal mungkin abang akan ngecek dari electrical gitar ini dulu ya guys, karena pada saat abang membeli, info dari pemilik sebelumnya adalah hidup. Mari kita cek dulu ya guys, dan ternyata turnernya alhamdulillah hidup guys, bisa dipastikan untuk turner tidak ada masalah ya guys. Nah, untuk sekarang mungkin kita akan mengecek electrical dari gitar ini ya guys, karena holder gitarnya udah nggak ada. Abang akalin coba pakai solasi dulu ya guys ya, supaya kita bisa tahu nih elektrik gitar ini hidup atau enggak ya guys ya. Oke, langsung aja ditonton untuk videonya ya guys ya. Dan oke, sekarang kita keluarin dulu piezonya, lalu kita colok kabel jack ke lubang input preamp ya guys ya, sambil dibenerin dulu nih baterainya supaya nggak cepet. Kita nyalain ampli. Ini adalah pengecekan sederhana sih guys, buat kalian yang ingin mengecek elektrik dari gitar ya guys ya. Jadi kita bisa ketok-ketok piezonya nih guys, pakai perasaan ya guys ya. Nah, dan ternyata piezonya ini adalah hidup guys. Nah, bisa dipastikan elektrik preamp, turner preamp nggak ada masalah ya guys, serta suara yang dihasilkan dari elektrik preamp gitar ini balance ya guys. Jadi nggak ada masalah ya untuk electrical dari gitar ini guys. Jadi kondisinya oke, normal untuk segi elektrik dari gitar ini ya guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap pengecekan truss rod ya guys, dan harus diputar dengan pelan-pelan guys truss rodnya, karena jika keras jangan dipaksa ya guys, karena akan mengakibatkan jebol truss rodnya guys. Dan kebetulan truss rod ini tidak ada masalah dan masih bisa diputar ya guys. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan mengecek jarak antara fretboard dengan bridge ya guys, presisi atau enggak guys. Nah, oke, langsung aja kita cek, dan ternyata jarak fretboard dengan bridge-nya sudah oke guys, dan sudah presisi. Jadi kita tidak usah mereset bridge-nya lagi guys, dan sudah sangat dipastikan nanti string action untuk gitar ini tidak akan tinggi dan bisa kita setup guys.
Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap proses pembersihan fretboard dengan cairan ebony gitar polish guys ya. Seperti biasa kita tetes-tetesin di kolom-kolom fretboard sampai benar-benar becek ya guys, dan lalu kita diamkan selama 1-2 menit agar daki-daki yang ada di fretboard menjadi lunak ya guys ya. Lalu setelah kita diamkan 1-2 menit, langsung aja kita gosok di bagian fretboard yang memang benar-benar kotor ya guys, seperti yang saya lakukan ini ya guys. Dan saya menggunakan bahan yang memang agak kasar agar daki-daki fretboard yang nempel jadi lebih mudah untuk diangkat ya guys. Nah, kalian juga bisa melakukan treatment ini di rumah seperti yang saya lakukan ini guys. Nah, ini adalah hasil dari treatment ebony gitar polish yang tadi saya sudah lakukan guys ya. Nah, dan langkah selanjutnya sekarang saya akan menge-wax untuk bagian fretboard, dan wax ini adalah berfungsi untuk melembabkan dan melindungi fretboard agar menjadi lebih lembab sehingga besi fretboard tidak ngangkat ya guys di fretboard, karena kalau fretboard kering bisa mengakibatkan fretboard besinya memuai sehingga terjadi pengangkatan besi fretboard yang mengakibatkan gitar menjadi buzzing serta playability gitar juga kurang enak ya guys jika kita mainkan. Nah, kalian juga bisa melakukan treatment ini di rumah dengan cara seperti ini ya guys. Nah, oke, inilah hasilnya dari finishing wax woody di fretboard guys, dan kalian lihat sendiri serat-serat kayu yang memang ada di fretboard muncul ya guys ya. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan menge-wax body ya guys dengan menggunakan wax woody. Jadi untuk wax woody ini tidak hanya berfungsi untuk fretboard dan bridge ya guys, tapi ini juga bisa berfungsi untuk mengangkat noda-noda kusam yang ada di body serta membuat permukaan menjadi rata dan licin ya guys. Dan jika memang ada baret-baret halus di permukaan body, dia akan merata ya guys ya. Dan ini adalah hasil dari treatment ebony gitar polish dan wax woody yang dijual di gitar second JKT ya guys. Apabila kalian berminat dengan ebony gitar polish atau wax woody ini, kalian bisa membeli di gitar second JKT ya guys, karena barangnya selalu ready ya guys ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan memasang part-part yang memang dibutuhkan di gitar Anderson ini ya guys. Antara lainnya adalah saddle nut, pin bridge, dan 1 buah senar baru guys. Oke guys, sekarang hal yang saya lakukan ini adalah untuk pengecekan pengukuran saddle nut yang saya baru beli ini ya guys, dan ternyata ukuran saddle nut ini adalah sesuai ukuran yang saya beli ya guys, sehingga saya tidak perlu memodifikasi lagi ya guys. Dan saran juga untuk teman-teman jika memang ingin mengupgrade atau membeli saddle nut untuk gitar kesayangan Anda, saya sarankan belilah sesuai ukuran dengan gitar yang Anda butuhkan, karena jika ukurannya sama dengan gitar yang Anda butuhkan, teman-teman tidak perlu lagi untuk memodifikasi ukuran saddle nutnya ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya mungkin saya akan memfapas saddle bridge ini ya teman-teman, agar nantinya string actionnya tidak terlalu tinggi dan sesuai ukuran yang memang saya inginkan ya teman-teman. Oke,
ini adalah tahap sudah selesai, dimana saya sudah mempapas saddle ini ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mempapas saddle bridge ini, diusahakan untuk bagian bawahnya harus rata ya teman-teman, tidak boleh tidak rata, karena saddle bridge ini adalah berfungsi untuk menekan piezo ya teman-teman. Dan piezo ini berfungsi untuk mengeluarkan output suara elektrik ke dalam ampli. Karena jika saddle bridge teman-teman yang papas di bagian bawah tidak rata, akan mengakibatkan tune elektrik yang dihasilkan tidak balance. Contohnya bisa senar 1 besar, senar 2 kecil, senar 3 besar, senar 4 kecil ya teman-teman, sehingga tune yang dihasilkan kurang sempurna teman-teman. Dan untuk pemasangan nut biasanya saya menggunakan lem super glue ya teman-teman, supaya saddle nutnya nempel dan tidak lepas ya teman-teman, presisi. Dan ini berfungsi juga untuk supaya tune yang dihasilkan menjadi lebih sempurna ya teman-teman. Dan untuk saddle nut saya rasa sudah oke. Oke, langkah selanjutnya adalah pemasangan senar dengan merek senar D'Addario dengan ukuran 0,10 ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pergantian senar, teman-teman saya sarankan bisa menggunakan alat holder senar agar terlihat senar menjadi rapi dan presisi ya teman-teman, sehingga suara yang dihasilkan juga menjadi lebih sempurna ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk di mana langkah ini adalah pengecekan string action ini menggunakan string filler ya teman-teman, dimana saya akan mengukur ketinggian string action ini di bagian belakangnya teman-teman. Dan ternyata string action di bagian belakang ini ukurannya adalah 2,225 serta yang di depannya adalah 1,75 ya teman-teman. Dan sudah sangat dipastikan gitar ini untuk playability-nya nyaman dan jos gandos. Oke teman-teman, kita sudah masuk di langkah yang menurut saya sangat-sangat penting, yaitu mengecek notasi nada gitar ya teman-teman. Sebelumnya kita tuning dulu nih teman-teman dengan menggunakan tuner ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin tuning menggunakan tuner ya teman-teman, saran saya, karena agar nada yang dihasilkan adalah menjadi lebih sempurna dan akurasi. Dan untuk pengecekan notasi nada per kolom fretboard ini menunjukkan di warna hijau ya teman-teman, dan ini tandanya adalah notasi nadanya itu normal dan akurasi ya teman-teman. Dan sudah sangat dipastikan gitar ini untuk suara tune dan nada sangat-sangat normal. Serta pengecekan buzzing di fret-fret, saya tidak menemukan ada buzzing ya teman-teman, sehingga gitar ini benar-benar normal dan jos gandos ya teman-teman.
perjalanan panjang yang sudah kita lalui, inilah hasil dari tutorial makeover gitar Anderson AEFE 12N. Nah, lanjut aja kita bahas untuk spesifikasi gitar ini ya guys. Untuk topnya dia masih menggunakan spesifikasi kayu laminate spruce serta dilengkapi dengan pickguard 1 play. Dan untuk back and side gitar ini yaitu masih laminate dan menggunakan spesifikasi kayu mahogani serta sudah dilengkapi preamp bawaannya teman-teman, sehingga sudah sangat dipastikan gitar ini adalah gitar akustik elektrik. Dan untuk spesifikasi neck gitar ini adalah mahogani serta dryer yang digunakan untuk gitar ini adalah model kaling ya teman-teman. Dan spesifikasi untuk fretboard di gitar ini adalah rosewood, serta untuk saddle nut pin bridge di gitar ini menggunakan bahan ABS ya teman-teman. Nah, serta untuk bridge gitar ini adalah menggunakan kayu spesifikasi rosewood ya teman-teman. Nah, jika kalian berminat dengan gitar ini, kalian bisa langsung aja lihat di postingan Instagram gitar_second JKT. Bantu juga follow untuk Instagramnya teman-teman. Serta gitar ini rencananya saya akan jual di angka 700.000 ya teman-teman, paling dengan kondisi yang memang sudah seperti ini serta kelengkapan gitar only, serta minusnya adalah tidak ada holder baterainya teman-teman. Nah, jadi jika kalian minat langsung aja dibungkus teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Happy shopping guys.